Jonathan Rea berkata, sirkuit Mandalika lebih normal daripada Phillip Island. Pembalap Kawasaki Jonathan Rea berharap bisa mendapatkan hasil yang lebih baik pada WSBK Mandalika 2023 di sirkuit Mandalika 3 hingga 5 Maret dibandingkan dengan musim lalu. Pada WSBK 2022, Rea finish ketiga dalam race 1 dan 2 serta finish kedua di Super Pole Race di WSBK Mandalika. Sirkuit Mandalika terbilang bersahabat dengan Rea. Pada WSBK 2021, Rea jadi pemenang dalam 2 balapan di WSBK Mandalika. Tahun lalu di Mandalika saya merasa bagus, hingga bagian terakhir balapan di mana resiko yang saya ambil benar-benar membebani bagian depan. Ujar Rea dikutip dari Crash. Saya berharap lebih kuat di Mandalika dibandingkan tahun lalu. Kami akan pergi dan mencoba yang terbaik, ucap Rea menambahkan. Rea datang ke Mandalika dengan optimisme tinggi setelah mendapatkan hasil kurang baik di WSBK Australia sebagai seri pembuka. Di Phillip Island, Rea finish kedua pada race 1, lalu mengalami penurunan dengan finish ke-8 pada race 2, serta finish ke-7 pada Super Pole Race. Di mata Rea, sirkuit Phillip Island tidak normal seperti Mandalika. Phillip Island terkenal dengan sirkuit yang memiliki banyak angin. Selain itu, aspal pada sirkuit itu juga kerap cepat membuat aus ban. Lombok akan lebih menjadi tolok ukur bagi kami daripada Phillip Island. Karena ini lebih merupakan sirkuit normal, meski akan sangat panas, kata Rea. Jonathan Rea senang seri-seri awal WSBK 2023 digelar di Phillip Island dan Mandalika yang merupakan 2 seri penutup pada musim lalu. Bagus untuk musim 2023 pada 2 sirkuit tempat kami menyelesaikan musim sebelumnya. Kami akan mencoba memanfaatkan Lombok dengan mencetak beberapa poin bagus dan berharap memahami tahun ini secara umum, ucap Rea. Salah satu rider WSBK 2023 asal Italia, Lorenzo Baldassari, membagikan kisah lucunya saat berada di Desa Kuta, Mandalika, melalui instastory akun Instagram pribadinya @7balda. Aksi lucu itu kemudian viral di media sosial pada Kamis sore, 2 Maret 2023. Lorenzo membeli bahan bakar minyak atau BBM eceran di salah satu warung di Kuta Mandalika. Ia sempat membuat penjual kaget karena berniat meminum Pertalite. Ternyata, Lorenzo membelikan Pertalite eceran itu di salah satu warga asal Dusun Batu Riti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut bernama Usman 63 tahun. Usman mengatakan, awalnya Lorenzo datang bersama salah satu rekannya menggunakan motor NMAX berwarna hitam sekitar pukul 13 WITA. Petrucci ngos-ngosan lari di sirkuit Mandalika, kulit terkelupas. Danilo Petrucci mandi keringat setelah menjalani latihan dengan berlari di sirkuit Mandalika jelang WSBK Mandalika 2023. Melalui akun Instagram, pembalap 32 tahun itu memamerkan aktivitas jogging di sirkuit Mandalika. Suhu panas membuat keringat mengucur deras dari tubuh Petrucci. Total Petrucci berlari sepanjang 8,3 km dalam waktu 41 menit dan 13 detik di sirkuit Mandalika. Setelah berlari, tubuh Petrucci tampak basah kuyup dengan keringat. Napasnya juga tersengal-sengal. Tak hanya itu, kulit pria asal Italia itu juga tampak terkelupas karena suhu panas di sirkuit Mandalika. Banyaknya keringat bahkan membuat Petrucci bisa memeras kaos kakinya yang basah kuyup. Meski tampak kelelahan, mantan pembalap MotoGP itu terlihat bahagia karena tertawa dengan asiknya sendiri. Ini merupakan musim perdana Petrucci di WSBK. Artinya, Petrucci juga baru pertama kali mengaspal di sirkuit Mandalika. Ketika tampil di MotoGP hingga 2021, ex penggawa Pramac Ducati itu belum pernah menjajal lintasan sirkuit Mandalika. Petrucci kini bergabung dengan Barney Spark Racing Team. Ia mengendarai sepeda motor Ducati Panigale V4R untuk musim ini.
Rangkaian WSBK Mandalika akan dimulai pada Jumat 3 Maret yang diawali dengan sesi latihan bebas FP1 WSSP Super Sport pada pukul 9 hingga 9.45 WITA. Jadwal WSBK Mandalika akan semakin padat di hari kedua pada Sabtu 4 Maret. Terdapat sesi latihan terakhir di WSBK, Super Bowl hingga sesi balapan pertama WSSP dan WSBK di hari kedua. Di hari terakhir pada Minggu 5 Maret, pemanasan WSBK Mandalika dimulai pukul 8.30 hingga 8.45 waktu setempat atau pukul 7.30 hingga 7.45 waktu Indonesia Barat. Pemanasan WSSP bergulir pada pukul 7.55 hingga 8.10 waktu Indonesia Barat. Balapan Super Bowl WSBK akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian balapan kedua WSSP dijadwalkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan balapan kedua WSBK Mandalika 2023 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Direktur Utama MGPA, Priyadi Satria buka suara terkait kabar kedatangan Valentino Rossi saat World Superbike Championship 2023. Rossi dikabarkan akan ikut ajang balapan yang digelar di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 3 hingga 5 Maret itu. Ia mengaku sudah mendengar kabar pembalap yang akrab disapa Firm 46 itu akan pindah ke seri Superbike. Meski begitu, ia masih akan memastikan hal tersebut kepada Yamaha dan Dorna Sport. Memang, ada kabar Rossi akan balapan di WSBK, tapi kami belum mendapatkan pernyataan resmi dari tim Rossi dan Dorna. Jika itu valid, kami akan menunggu kedatangan Rossi di Mandalika. Kami harap dia datang, karena kan dia ikon dunia balap motor. Jelasnya. Saat pebalap WSBK ikut meriahkan Festival Budaya Mandalika. Ribuan masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat memeriahkan Karnaval Budaya Mandalika yang berlangsung di kawasan ekonomi khusus Mandalika pada Rabu 1 Maret 2023. Kegiatan karnaval tersebut merupakan kegiatan tahunan yang saat ini diundur untuk menyambut kru dan pembalap WSBK. Dalam festival tersebut, sejumlah atraksi kebudayaan ditampilkan, diantaranya ada presean, arakan pengantin, musik tradisional seperti gendang belek, jaran kamput, gamelan, hadrah, dan sejumlah atraksi lainnya. Tampak 8 pembalap WSBK ikut dalam festival itu. Mereka didampingi oleh para finalis Putri Mandalika 2023 dengan berjalan menuju Pantai Kuta. 8 pembalap yang ikut dalam festival budaya tersebut yakni Philip dan Axel Bassani dari tim Ducati, Hafiz dan Adam dari tim Honda, Lorenzo dan Nicholas dari tim Yamaha, Bahatin dari tim MV Agusto WO, dan Chan Ongko dari Kawasaki World SSP. Ini event tahunan biasanya dilakukan saat event Bau Nyale. Sengaja kita undur untuk menyambut para rider biar lebih meriah, kata Kepala Dinas Pariwisata NTB Jamaluddin Maladi. Jamal menyampaikan, para peserta karnaval berasal dari sejumlah kabupaten di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pesertanya ada sekitar 1.200 orang yang ikut, khususnya masyarakat di Pulau Lombok. Kalau di Sumbawa hanya sebagian yang ikut, kata Jamal. Menurut Jamal, atraksi karnaval menyambut para pembalap untuk memberikan pengalaman baru untuk para pembalap. Kita ingin memberikan pengalaman berbeda kepada rider. Ini budaya kita, agar juga dapat tersampaikan ke dunia, bisa mempromosikan pariwisata kita di NTB, kata Jamal. Sementara itu, ajang balap WSBK seri kedua akan berlangsung di sirkuit Mandalika pada Jumat 3 Maret 2023 hingga Minggu 5 Maret 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi cuaca di gelaran World Superbike Mandalika 2023 akan hujan. Menurut perkiraan mereka, sirkuit Mandalika bakal dilanda hujan sedang hingga lebat dan hujan disertai angin kencang. Masih ada kemungkinan hujan pada 3 hingga 5 Maret di Mandalika.
Kata perakira cuaca BMKG Lombok Nur Siti Zulaika dalam keterangan tertulis. Waspadai juga peningkatan kecepatan angin yang dapat menyebabkan pohon tumbang. Ujar Siti Zulaika menambahkan, BMKG sebelumnya menginformasikan bahwa hujan kemungkinan akan turun dalam 10 hari ke depan di wilayah Nusa Tenggara Barat sejak akhir Februari sampai dengan awal Maret. Mereka juga menilai adanya potensi bencana hidrometeorologi seperti hujan lebat, angin kencang, tanah longsor, dan banjir.